Obi dari Obi Premier Aquatic. Hari ini kita mau nangkep ikan darts yang jumbo sama ikan Vitatus buat antar ke customer gua. Nah, teman-teman coba ikutin keseruan gua, lihat gimana cara gua packing versi gua biar ikannya sampai dengan selamat. Oke? Ini ikannya coba dilihat. Kam. Nah, ini ikannya. Ikan dartsnya yang jumbo sekitar 55 cm kalau nggak salah ya. Nah, ini 4 bar. Ini ikan dari Kalimantan. Ikannya udah lumayan lama di tempat gua, udah stabil, udah mau makan. Nah, ini airnya agak hijau ya guys, karena gua pakai akriflavin biar obat ikannya. Ikan kan ini ikan alam ya, ikan darts ya. Ikan alam itu jadi rentan sama jamur biasanya. Jadi gua pakai heater sama ini sih akriflavin buat karantinanya. Nah, ikannya udah stabil dan sekarang udah sold out nih. Nah, jadi gua hari ini mau ngirim ikannya. Nah, teman-teman lihat cara gua packing ya. Ini ikannya guys, gua tangkep pakai tangan. Nah, kalau gua ikannya, jadi gua bius pakai air nih, air dingin kalau gua ya. Jadi ini ikan pakai air suhu 26. Biar apa? Biar ikannya nggak terlalu berontak di plastik. Soalnya darts itu kan punya apa? Duri-duri yang tajam nih. Lihat deh. Nih, duri-durinya tajam. Tuh. Jadi kalau ikannya nggak dibius kayak gini, biasanya dia suka berontak di plastik. Nah, plastik suka jebol. Nah, jadi kalau gua airnya disiapin pakai es batu sampai suhu 26. Nah, ikannya biar agak lemes gitu kan. Ini namanya kalau gua sebut bius alami. Nah, tapi ini versi gua ya. Buat teman-teman yang lain juga mungkin ada versinya sendiri buat cara packingnya. Nah, ini cara gua. Kalau gua cara gua packing buat ikan darts yang jumbo-jumbo. Nah, kalau ikannya udah stabil nih kan, udah tenang, nggak ngelawan-ngelawan, nggak cupruk gitu kan. Nah, jadi langsung gua masukin ke plastik. Ya, yuk Man, bantu gua. Ini ikannya guys, tuh gede kan, ini 55 cm, tuh 4 bar. Ini ikan asli Indonesia, salah satu favorit saya. Kalau Sumatera sama Borneo tuh banyakan bedanya cuma warna agak kuning-kuningnya doang sih ya. Nah, ikan ini saya packingnya kan pakai plastik nih, plastiknya harus ada lakban hitam kalau saya nih. Ini mencegah durinya nih tajam banget soalnya, lihat nih guys. Dari bagian atas tuh, duri semua tuh. Tuh, sampai bawahnya juga duri. Jadi biar ikannya nggak nancep nggak nancep durinya ke plastik, jadi kita ini pakai lakban hitam buat di plastiknya. Nah, ini ikannya. Jadi langkah selanjutnya ikannya dimasukin ke dalam plastik kayak gini. Nih, hati-hati karena durinya tajam ya. Nah, biar masuk sendiri. Tuh. Nah, ini airnya ini adalah air dingin yang saya campur tadi. Airnya kan agak dingin nih, jadi ikannya agak tenang lah, nggak terlalu berontak. Ini plastiknya tuh, tebel kan. Ini saya pakai plastik PE 0,8 4 lapis. Nah, ikannya mau dioksigen guys. Ini proses oksigennya. Oke, ikannya udah selesai diikat nih, udah dikaretin. Nah, ini ikat lagi, karet lagi. Lumayan gede kan? Jadi kalau misalnya packing darts, ikan yang tajam-tajam gini, kalau saya biasa minimal 3-4 lapis. Biar kalau misal plastik pertama bocor, masih ada plastik kedua sama plastik ketiganya. Yuk, diangkat. Nah, ini kita angkat guys ke tempat satunya. Selesai packing nih, jadi kita mau packing ikan selanjutnya. Itu ikannya nggak kalah tajamnya giginya, itu Vitatus tigerfish. Nah, ini salah satu ikan caracin favorit saya juga. Ikannya bisa sampai gede sih, dulu saya pernah pelihara sampai 50 cm. Nah, teman-teman lihat ya ketajaman gigi dia sama cara packingnya. Nih, di sini ada darts, ada fei-feng nih, kebetulan ada orderan fei-feng tuh banyak tuh. Nah, ini red flag tail tuh. Ini juga favorit nih, Tankmet Arwana. Ini kita mau masukin di kolam juga buat customer saya.
sekarang kita lihat buat packingan Vitatusnya ya guys. Nih Vitatusnya guys. Tuh, coba teman-teman lihat nih, ikan Vitatusnya tuh. Oh, ikan bergigi. Saya suka banget Vitatus sama Goliath. Ini mereka makan ikan mas ya. Ini sekitar ukuran 25 cm. Nah ini lihat tuh, proses penangkapannya harus pelan-pelan. Kalau bisa sih ikan ini juga suka lompat. Jadi nangkapnya harus pelan-pelan, atapnya juga harus ditutup karena ikan ini gampang kagetan. Dia suka nabrak-nabrak tuh. Jadi nangkapnya pelan-pelan, digiring. Digiring tuh, lihat tuh. Tuh proses penangkapan digiring. Nah, ini lihat caranya digiring tuh. Kalau misalnya nangkep ikan-ikan Vitatus sama Goliath, berdasarkan pengalaman saya itu jangan diserok pakai serokan yang tajam karena sisiknya bakal lepas. Jadi baiknya pakai serokan yang agak halus ya. Digiring ikannya ke plastik. Siapin plastiknya udah di dalam akuariumnya. Nah ini dapat tuh, lihat tuh guys. Nah itu kan udah dapet tuh. Lihat serokan yang saya pakai juga bukan serokan yang ini halus ya, yang halus ya maksudnya ya. Tuh lihat ikannya bakal ngeberontak, dia ntar masuk sendiri ke plastik tuh. Nah lihat tuh guys. Didorong aja, didorong biar masuk. Nah, tuh. Nah, jadi ikannya kan nggak stres. Tuh. Oke, ikannya udah berhasil masuk plastik. Oke. Nah, lihat tuh guys. Oh iya, saya juga punya pesen nih. Buat nangkep ikan ini, jangan sembarangan pakai air baru atau air yang beda suhunya. Karena ikan ini gampang banget stres. Kalau yang saya segini nih, dulu saya pernah nangkep ikan yang ini agak gede ya, 40 cm. Saya pakai air baru, saya serok, saya cemplungin, ikannya langsung kebalik. Kaget, bener-bener kaget pH sama kaget suhu mungkin ya. Jadi ikan ini gampang kebalik. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi tuh lihat tuh, kalau misalnya yang berhasil tuh dia paling cuma ngeberontak dikit gitu. Ini masih pakai air akuarium ini nih, tuh lihat tuh. Nah, berhasil kita tangkap satu tuh guys. Ini, wow 25 lebih nih sih. Tuh 25 cm. Lihat tuh ikannya tuh. Cakep kan? Nah, ini kita mau packing lagi. Yuk. Udah selesai nih nangkep Vitatus, Dutch jumbonya, sama red fang. Nah sekarang kita mau antar ikannya ke daerah peak. Nah teman-teman ikutin ya cara lepasnya juga. Oke, thank you. Oke, kita udah kelar nih. Sekarang kita mau langsung jalan deh. Yuk. Halo, jadi kita udah mau nyampe di daerah peak nih. Oke, tadi gue lupa memberikan informasi tentang ikan Vitatus tigerfish ini. Jadi, ikan Vitatus tigerfish ini masuk dalam keluarga tigerfish ya. Dia itu ada yang beredar tuh biasa, ada Goliath tigerfish, Vitatus tigerfish, sama Force Kali tigerfish. Nah, yang kita kirim ini Vitatus ya. Bedaan dari Goliath dan Vitatus ini yaitu Goliath ini badannya lebih polos, nggak ada batik, nggak ada sisiknya gimana gitu. Kalau Vitatus itu lebih ada garis-garis sisik. Vitatus itu lebih ada garis-garisnya, markingnya. Terus masalah ekor Vitatus tuh warnanya lebih merah ya. Terus bentuknya kayak bulan sabit. Nah, Goliath juga, tapi di ujung-ujungnya aja tuh yang merah. Kalau bentuk mulut ya, mulut Goliath tuh lebih mancung, jadi dua-duanya tuh bergigi atas bawah tuh sama. Kalau Vitatus tuh lebih kayak burung. Kalau burung kan atasnya tuh ini ya, meruncing ke depan ya. Nah itu Vitatus. Vitatus sama Force Kali tuh mirip ya. Kalau misalnya Goliath itu emang beda sendiri lah gitu loh. Nah gimana sih cara pembesarannya? Gue udah beberapa kali gedein tigerfish ini ya. Vitatus Goliath itu suka banget sama arus. Jadi kalau lu pada mau gedein ikan ini pakai wave maker. Nah dia suka banget ngelawan arus tuh. Jadi cepet gede banget deh ikannya gitu.
Makannya apa sih? Makannya ya standar, ikan mas, ikan cere, sesuai dengan ukuran gitu. Ikan ini bisa di tank mat nggak sih? Nah, ikan predator ini bisa di tank mat. Dia di kelas tengah, menengah, maksudnya dia hidupnya di bagian tengah, di bagian atas gitu. Nah, asal yang seukuran sama dia, jangan yang lebih kecil banget atau lebih besar banget, antara dibully atau membuli gitu. Kan Vittatus tigerfish ini maksimal size-nya bisa sampai semeter di alamnya. Tapi kalau misalnya gue sih lihat yang pelihara di akuarium tuh maksimal paling 70-75 tuh udah lumayan gede gitu, 70-75 cm. Nah, terus mereka ini berasal dari Afrika kan, makanannya tuh biasa siput, udang-udangan gitu. Jadi ini kita udah mau nyampe, teman-teman ntar lihat ya buat cara gue lepasin ikannya gimana segala macem. Oke, thank you. Sampai nih, kita mau lepas ikannya di pick ini Brats yang tadi sama Vittatusnya. Kita lepas dulu ya. Kita mau lepas di kolam nih, lihat kolamnya guys. Nih ikannya tuh masih hidup kan, plastiknya juga nggak bocor, airnya masih penuh karena kita pakai cara yang tadi. Sekarang buat pelepasannya, jadi ini harus dicampur dulu air sama air kolam biar nggak kaget suhu sama pH. Kita diemin dulu 5 menit, ntar kalau udah stabil baru kita campur airnya. Nih ikan-ikan di sini, ikan-ikan gede nih. Ini ada pari BD sama pel albino yang ini nih, albino. Dari saya nih ikan-ikannya. Udah berasa gede-gede, dulu kecil. Saya jual Om Joni. Parinya juga udah gede-gede nih. Oh ya, ada Nile Perch tuh, Nile Perch. Dorado. Oh, Dorado masih sini, Om. Udah lumayan gede. Di sini rata-rata makannya pelet ya, Om ya. Nah, jadi kan banyak yang nanya tuh, predator bisa nggak sih digabung sama koi? Nih, Omnya gabungin predator sama koi dan bisa. Terus di bawahnya juga ada pari gitu. Yang penting sih pertama kita jaga kualitas airnya biar amoniaknya nggak tinggi. Jadi rajin ganti air juga gitu kan. Oke, udah 5 menit guys. Nah, sekarang kita campur airnya ya. Tuh. Diemin dulu, ntar sampai sekitar udah 5 menit, baru ikannya dilepasin pelan-pelan. Nih Om, tuh, gede ya, tuh. Tuh, ikannya udah bisa kita lepas pelan-pelan. Moga-moga makin gede di sini. Ikannya sehat Om ya. Oke guys, jadi ternyata Vittatusnya nggak ditaruh di sini. Gue kira buat masukin kolam ini, karena menurut gue sih bakal dimakan sama tarponnya. Soalnya dulu Omnya juga ada bambusa beli dari gue gede. Bambusnya mati, dihajar sama tarpon yang udah gede banget. Ini udah 80 cm kali Om ya. Jadi mendingan ntar mungkin Vittatus dimasukin di dalam aja Om ya, biar aman. Oke. Jadi sekian aja dari gua, keseharian gua hari ini. Ini karena ada pari, ntar konten berikutnya kita bakal bahas pari. Oke? Thank you guys.